Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Teh Nina. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan tetap semangat dalam pembelajaran daring ini. Yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini masih seputar matematika untuk kelas 8 semester 2. Masih tentang bangun ruang sisi datar. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita kan sudah membahas tentang kubus. Pada pertemuan kali ini tidak akan jauh beda dengan pertemuan yang kemarin. Sebelum kita ke materi, kita akan membahas beberapa poin penting dari tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama ada pengertian balok, unsur-unsur balok, jaring-jaring balok, kemudian ada luas permukaan balok, volume balok, dan contoh soal dari menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan balok. Itu semua yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, pertama kita harus memperhatikan gambar di bawah ini dulu ya. Pertama, ada gambar dari lemari. Kemudian ada gambar dari kardus, akuarium, dan tempat tisu. Apa hubungannya gambar tersebut dengan pembelajaran kali ini? Sudah jelas ya, semua gambar itu adalah bangun ruang sisi datar. Bisa dilihat dari bentuknya, memiliki sisi-sisi yang datar. Berbentuk 3 dimensi yang sudah jelas pasti memiliki volume atau ruang atau isi. Nah, setelah memperhatikan contoh-contoh gambar di slide sebelumnya, kita akan masuk ke pengertian dari balok. Ada sebuah bangun. Nah, kita harus memperhatikan bangun di samping. Berbentuk apakah bangun tersebut? Jelas ya, bangun tersebut berbentuk balok. Balok terbentuk dari persegi panjang yang berhadapan dan sejajar. Nah, balok ini terbentuk dari persegi panjang yang berhadapan dan sejajar. Nah, ini persegi panjang yang depan berhadapan dengan persegi panjang yang bagian belakang ini ya. Nah, berhadapannya secara sejajar. Begitupun yang bawah, persegi panjang yang bawah ini berhadapan dengan persegi panjang yang atas. Dan yang samping juga sama. Nah, jadi balok adalah suatu bangun ruang yang dibatasi oleh 6 buah persegi panjang di mana sisi-sisi yang berhadapan sama besar dan sejajar. Balok juga mempunyai unsur-unsur, diantaranya 6 buah bidang, 12 rusuk, 8 titik sudut, 12 diagonal sisi, 4 diagonal ruang, dan 6 diagonal bidang. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan masuk ke slide berikutnya tentang unsur-unsur balok. Pertama, kita akan membahas tentang sisi atau bidang dari balok. Misalkan ada sebuah balok KLMNOPQR. Bagian mana yang disebut sisi dari balok di samping? Pertama, ada sisi KLMN. Nah, KLMN bagian bawah ya, yang berwarna hijau. Nah yang ini. Kemudian ada OPQR. OPQR bagian atas yang berwarna merah. KLPO, KLPO. Nah, yang berwarna kuning.
MNRG yang berwarna telur asin, LMKP yang berwarna biru ini yang samping LMKP. Kemudian ada KNRO. Nah, berapa banyak sisinya kita hitung. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi sisinya ada 6 buah. Nah, kita sudah mengetahui bagian-bagian sisi dari balok KLMN OPQR. Jadi dapat disimpulkan sisi itu adalah bidang yang membatasi balok yang terbentuk dari 4 titik sudut. Nah, yang membentuk sebuah bidang. Oke, misalkan yang KLMN berarti kan yang terbentuk dari 4 titik sudut. Berarti titik sudut yang KLMN. Nah, membentuk sebuah bidang. Selanjutnya ada rusuk. Masih balok KLMN OPQR. Nah, pertanyaannya masih sama, bagian mana yang disebut rusuk dari balok? Oke, yang pertama ada KL. Nah, rusuk ini yang hanya dihubungkan 2 titik sudut ya, KL. LM ini rusuk yang kedua, MN yang ketiga, OR. Nah, KN. Oke, KN, LP, NR, VQ. Mana VQ yang ini, yang merah ini, KO, kuning yang ini, MQ, OP, QR yang terakhir. Nah, QR. Jadi kalau dihitung ada berapa rusuk pada balok? Jawabannya ada 12. Nah, rusuk itu adalah garis potong antara 2 sisi bidang balok yang terbentuk dari 2 titik sudut ya, ini dari 2 titik. Nah, misalkan yang KL ini merupakan rusuk yang pertama ya, yang terbentuk dari titik K dan titik L. Oke, selanjutnya ada jumlah panjang rusuk pada balok. Tadi kan jumlah rusuknya itu ada 12 ya. Nah, perhatikan gambar berikut. Ada sebuah kubus KLMN OPQR. Nah, jika sebuah balok berukuran panjang sama dengan P, nah yang ini ya, kemudian lebar sama dengan L, dan tinggi sama dengan T, ini yang tulisannya merah, maka jumlah panjang rusuk balok sama dengan 4P, 4L ditambah 4L ditambah 4T. Dari mana 4P-nya? Nah, karena panjangnya di sini ada 4 buah. Nih, 1, 2, 3, 4. Nah, jadi ditulis 4P. Lebarnya juga sama, lebarnya ada 4. Lebar yang ini, yang pertama, terus ini, yang PQ, terus OR, lebar, dan KN. Ini lebarnya sama, ada 4. Tingginya juga sama ya. Ini tingginya. PL tinggi, MQ tinggi, KO tinggi, dan NR tinggi. Jadi ada 4. 1, 2, 3,
4. Nah, bisa ditulis jadi 4 dikali panjang ditambah lebar ditambah tinggi. Nah, di sini ada keterangannya ya yang tadi disebutkan. Kenapa jadi 4P? Nah, yang KL, MN, QR, OP itu sama dengan panjang, jumlahnya ada 4 buah rusuk ya. Nah, kalau ini dijumlahkan berarti rusuknya tetap ya ada 12. Begitupun yang lebar dan yang tingginya. Selanjutnya kita masuk ke titik sudut. Perhatikan balok di bawah ini. Bagian mana yang disebut titik sudut dari balok di bawah? Nah, pertama ada K, kemudian L, M, N. Nah, yang K yang warna merah, L warna kuning, M warna biru, dan N warna hijau. Masih ada ya. Kemudian ada O, V, Q, dan R. Jadi ada berapa banyak titik sudut balok di samping? Sudah jelas jawabannya ada 8 buah. Ada titik sudut K, L, M, N, O, V, Q, R. Semuanya ada 8. Nah, titik sudut ini adalah titik potong antara 2 sampai 3 rusuk. Misalkan yang titik sudut K, ini titik potong antara rusuk KN, KO, dan KL. Kalau ini ditarik panjang kubusnya, maksudnya balok. Nah, ini adalah titik potongnya dari 3 rusuk dari balok. Selanjutnya ada diagonal sisi. Nah, bagian mana yang disebut diagonal sisi dari balok di samping? Masih balok KLMN OPQR. Pertama ada diagonal sisi KM. Nah, garisnya yang ini, KM. Kemudian ada LN yang warna hijau, QO yang atas yang warna merah, PR yang warna kuning, LO yang warna hijau, PK yang warna kuning, MR, QN, MP, LQ, KR, dan NO. Nah, ada berapa banyak diagonal sisi pada balok KLMN OPQR? Ada 12 sisi atau 12 buah. Diagonal sisi adalah garis yang menghubungkan dua titik yang saling berhadapan secara horizontal dalam satu bidang. Nah, misalkan yang KP ini ya, atau yang KM. Sudut K berhadapan dengan sudut M secara horizontal. Kemudian ada diagonal ruang. Nah, bagian yang disebut diagonal ruang itu ada kaki, LR, MO, dan NP. Diagonal pada balok ini ada 4 buah. Diagonal ruang adalah garis yang menghubungkan dua titik yang saling berhadapan secara horizontal dalam satu ruang. Tadi kan kalau diagonal sisi itu dua titik yang saling berhadapan secara horizontal dalam satu bidang. Nah, kalau bidang yang ini. Kalau ruang berarti yang berhadapannya di dalam. Misalkan yang kaki. Nah, ini berhadapan secara horizontal antara ruang K dan Q. Ada bidang diagonal. Bagian yang disebut dari bidang diagonal itu pertama ada K,
KPQN. Nah, yang ini ya, KPQN. Oke. Kemudian ada yang LMRO. Nah, yang ini LMRO. Kemudian ada KLQR. Yang ini. KLQR. Ada MNOP. Nah, MNOP. Ada LPRN. Yang ini. LPRN. Ada KMQO. Yang warna hijau ini ya. Ini disebut bidang diagonal. Nah, ada KMQO yang tadi. Jadi bidang diagonalnya ada 6 buah. Bidang diagonal itu adalah bidang yang terbentuk dari 2 garis diagonal bidang dan 2 rusuk balok yang sejajar. Misalkan yang KPQN. Nah, yang ini. KPQN. Selanjutnya kita akan masuk ke jaring-jaring balok. Jika suatu bangun ruang diiris menurut beberapa rusuk, nah kemudian dibentangkan sedemikian rupa sehingga sisi-sisi bangun ruang itu saling terkait dan terbentang pada suatu bidang, maka bangun datar yang terbentuk itu disebut jaring-jaring. Nah, ini contoh dari jaring-jaring balok. Misalkan ada sebuah kardus yang berbentuk balok, kita akan buka semua sisinya seperti ini. Nah, kemudian kita bentangkan. Nanti hasilnya akan seperti ini. Kalau kita satukan lagi, hasilnya akan jadi balok lagi. Nah, atau yang ini juga bisa. Ada kardus yang berbentuk balok, kalau dibentangkan nanti hasilnya akan seperti ini. Ini namanya jaring-jaring dari balok. Sekarang kita akan masuk ke rumus luas permukaan balok. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada gambar balok KLMNOPQR. Nah, yang KL ini kita tulis P atau sama dengan panjangnya dari balok. Kemudian yang LM itu lebar dan yang MG itu tingginya. Nah, kalau balok ini kita buka, bentuknya akan jadi jaring-jaring balok seperti ini. Nah, yang tinggi ini berarti tinggi dikali lebar. Kalau misalkan seperti rumus persegi panjang, yang P-nya panjang kali lebar, yang tinggi yang ini berarti ini, yang tinggi kali lebar.
tinggi yang ini, berarti yang ini, panjang kali lebar yang atas dulu, kemudian panjang kali tinggi, berarti yang belakang ini, panjang kali lebar lagi, berarti yang bawah, yang kubus bagian bawah, kemudian panjang kali tinggi yang bagian depan. Nah, jadi rumusnya tinggal kita tulis tinggi kali lebar yang ini ditambah panjang kali lebar ditambah tinggi kali lebar lagi ditambah panjang kali tinggi, kemudian ditambah panjang kali lebar dan ditambah panjang kali tinggi. Atau kita tulis 2 dikali tinggi kali lebar. Kenapa? Karena tinggi kali lebarnya ada 2 ya. Nih. Terus ditambah 2 panjang kali lebar juga ada 2 panjang kali tinggi juga ada 2. Nah, bisa ditulis juga jadi 2 dalam kurung panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah tinggi kali lebar. Untuk lebih jelasnya, kita akan lihat contoh soal. Contoh soal yang pertama, ada sebuah balok mempunyai panjang 10 cm, lebar 5 cm, dan tinggi 7 cm. Hitunglah jumlah panjang rusuk balok tersebut. Tadi kita udah belajar tentang rusuk balok kan ya. Penyelesaiannya pertama kan diketahui di soal itu panjangnya 10 cm, lebarnya 5 cm, dan tingginya 7 cm. Ditanyakan itu panjang rusuk. Nah, tadi kan rusuk itu ada 12 ya, rusuk balok. Kemudian rumusnya itu jadi 4 di dalam kurung panjang ditambah lebar ditambah tinggi. Berarti 4 dikali tadi panjangnya 10 ditambah lebar yang 5 dan ditambah tingginya 7. Hasilnya dikerjakan dulu yang di dalam kurung. Jadi hasilnya 4 dikali 22, 88 cm. Jadi panjang rusuk balok tersebut adalah 88 cm. Contoh soal yang kedua. Suatu bentuk balok mempunyai panjang 12 cm, lebar 8 cm, dan tinggi 6 cm. Tentukan luas permukaan balok tersebut. Di slide sebelumnya, kita kan sudah tahu rumus dari luas permukaan balok. Tapi, karena sebelum itu kita ada penyelesaiannya, diketahuinya panjangnya itu kan 12 cm. Kemudian lebarnya 8 cm dan tingginya 6 cm. Ditanyakan luas permukaan. Tadi rumus luas permukaan itu kan 2 dalam kurung panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Ini kita tinggal masukkan saja. Kan 2-nya dari rumus. Panjangnya tadi kan diketahui 12. Terus ini lebarnya 8. Tadi panjangnya lagi 12. Kali tingginya 6. Nah, ditambah lebarnya 8 dikali tingginya 6. Hasilnya 2 dalam kurung 12 dikali 8 96. 12 dikali 6 72. 8 kali 6 48. Ini dijumlahkan. Hasilnya jadi 2 dikali 216. Berarti 432 cm persegi. Nah, jadi luas permukaan balok tersebut adalah 432 cm persegi. Contoh soal yang ketiga. Suatu balok mempunyai panjang 11 cm, lebar 9 cm, dan luas permukaan 478 cm persegi. Tentukan tinggi balok tersebut.
Nah, diketahui kan panjangnya, panjangnya itu kan 11 cm, kemudian lebarnya 9 cm. Nah, diketahui juga luas permukaannya itu 478 cm persegi. Yang ditanyakannya tinggi, berarti ini kebalikan dari soal nomor 2 ya. Kita tulis dulu rumusnya kayak tadi. Rumus luas permukaan itu kan 2 dikali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Tadi kan luas permukaannya udah diketahui 478. Nah, sama dengan 2, kita tinggal masukkan panjangnya 11, lebarnya 9, panjangnya 11, dan tingginya kan belum diketahui, jadi kita tulis T aja. Nah, lebarnya 9 dan tingginya T. Berarti kan jadi 478 dibagi 2 ya, yang sebelah sini. Nah, sama dengan 11 dikali 9 itu 99 ditambah 20T dari mana? 20T dari ini. 11 ditambah 9 kan 20. Nah, T-nya ada, ini kan jadi 11T. 11T ditambah 9T, jadi hasilnya 20T. Nah, 478 dibagi 2 itu hasilnya 239. Sama dengan 99 ditambah 20T. Jadi hasilnya itu 239 dikurangi 99 sama dengan 20T. 140 sama dengan 20T. Berarti T-nya itu 140 dibagi 20, hasilnya adalah 7 cm. Jadi tinggi baloknya adalah 7 cm. Kita masuk ke rumus volume balok. Perhatikan balok di bawah ini. Nah, ada sebuah balok yang terbentuk dari beberapa kubus. Kita tunggu sampai ini terbentuk jadi sebuah balok. Nah, di sini ada panjang, lebar, dan tingginya. Kita lihat keterangannya, panjangnya itu kan ada 3 satuan. Kita hitung yang ini, 1, 2, 3. Jadi ada 3 satuan. Lebarnya 1 satuan, ini kan cuma 1 ya. Nah, tingginya 5 satuan volume. Berarti kalau tingginya kita hitung dari bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada volume balok di samping itu berarti jadi 3 dikali 1 dikali 5. Karena panjangnya 3, lebarnya 1, tingginya ada 5. Hasilnya jadi ini tuh ada 15 satuan volume. Coba kita hitung secara manual. 15 satuan volume itu ada 15 kubus yang membentuk satu balok ini. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Berarti ini benar ya. Nah, dari sini kita bisa tahu volume balok itu berarti panjang kali lebar kali tinggi, atau P kali L kali T. Untuk lebih jelasnya kita lihat lagi contoh soal. Nah, ini diketahui sebuah balok panjangnya 20 cm, lebar 10 cm, dan tinggi 15 cm. Tentukan volume balok tersebut. Penyelesaiannya, pertama diketahui kan panjangnya di soal itu 20 cm, lebarnya 10 cm, dan tingginya ada 15 cm. Ditanyakannya volume balok. Tadi kan kita
udah tahu ya rumusnya, volume balok itu panjang kali lebar kali tinggi. Kita tinggal masukkan aja, panjangnya 20, lebarnya 10, tingginya 15. Hasilnya kan jadi 3000 cm kubik. Karena volume jadi ini cm kubik. Nah, jadi tingginya adalah 3000 cm kubik. Ya, tinggal dikaliin aja. Kita masuk ke contoh soal yang kedua. Volume sebuah balok 120 cm kubik. Jika panjang dan lebar balok adalah 6 cm dan 5 cm, tentukan tinggi balok tersebut. Akan diketahui di soal itu volumenya 120 cm kubik. Panjangnya 6 cm, lebarnya 5 cm. Ditanyakan berapa tinggi balok tersebut. Nah, kan volume itu rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Berarti kan volumenya udah diketahui nih 120. Panjangnya 6, lebarnya 5. Nah, tingginya kan belum diketahui. Jadi kita tulis T. Berarti 120 itu kan sama dengan 6 dikali 5 dikali T. Berarti kan 30 T. Nah, tingginya sama dengan 120 dibagi 30. Sama dengan 4 cm. Jadi, tinggi balok tersebut adalah 4 cm. Sekarang kita akan menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan balok. Contoh soal yang pertama. Diketahui sebatang kawat mempunyai panjang 236 cm. Kawat itu akan dibuat model kerangka berbentuk kubus dan balok. Jika ukuran balok tersebut 12 x 8 x 5 cm, tentukan panjang rusuk kubus. Nah, kan diketahui panjang kawatnya itu 236 cm. Terus ukuran baloknya itu 12 dikali 8 dikali 5 cm. Berapa panjang rusuk untuk kubus? Pertama, kita tentukan dulu jumlah panjang dari rusuk balok. Kita kan tahu rumus dari panjang rusuk balok itu berarti 4 dikali dalam kurung panjang ditambah lebar ditambah tinggi. Tadi kan udah diketahui ukuran baloknya itu 12 kali 8 kali 5, berarti 12 ini panjangnya, 8 lebar, 5 tingginya. Nah, kita tinggal masukkan aja yang 12 ditambah 8 ditambah 5 ini ke rumus yang rusuk balok. Hasilnya 4 dikali 25. Berarti kita udah tahu nih rusuk baloknya itu 100 cm. Kemudian kita hitung berapa sisa kawat. Tadi kan panjang kawatnya 236. Tinggal dikurangi 100 dari panjang rusuk balok. Hasilnya 136 cm. Itu sisa kawatnya. Nah, berarti yang sisa kawat ini itu semuanya untuk kubus. Nah, masih ingat kan rumus kubus? Rumus dari rusuk kubus itu 12 kali S. Berarti sisa kawat itu kan 136 sama dengan 12 kali S. Jadi sisi kubusnya itu 136 dibagi 12. Hasilnya adalah 11,3 cm. Nah, jadi panjang rusuk kubus yang ditanyakan di soal itu hasilnya adalah 11,3 cm. Contoh soal yang kedua. Sebuah mainan berbentuk balok
yang terbuat dari plastik dengan ukuran panjang 8,4 cm, lebar 3,7 cm, dan tinggi 6,2 cm. Tentukan volume mainan tersebut jika diisi air secara penuh. Penyelesaiannya, pertama, tulis diketahui. Panjangnya kan tadi ada 8,4 cm, lebarnya 3,7 cm, dan tingginya 6,2 cm. Ditanyakan volume mainan jika diisi air secara penuh. Kita tahu rumus volume itu kan 4 kali lebar kali panjang kali lebar kali tinggi. Kita tinggal masukkan aja yang panjangnya 8,4 dikali lebarnya 3,7 dikali tingginya 6,2. Hasilnya jadi 192,696 cm kubik. Nah, jadi volume balok tersebut adalah 192,6 atau 0,7 cm kubik ya. Ini bisa dibulatkan, bisa juga ditulis seperti ini. Mungkin cukup sekian penjelasan tentang bangun ruang sisi datar mengenai balok. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.